Masih tertahan di posisi 2. Ya, tapi langsung bisa diputus tadi oleh Megawati dengan satu detect dari posisi 1. Ya, Loni tampak cukup kesal tadi. Karena kalau kita lihat, Sasa tadi tidak melompat untuk melakukan blok ya. Padahal timing blok dari Fanny sudah cukup baik. Tapi karena hanya sendirian, jadi Auto gemparkan semua. Pelatih ternama Korea, Ko Hye-jin ternyata ikut soroti dan langsung buat pernyataan sangat mengagumkan dan mantap begini soal hasil tim Megawati Pertamina Enduro lawan Gresik Petrokimia di Final Four hari ini. Semua auto setuju pol dengarnya. Di sisi lain bikin heboh, pelatih Petrokimia Gresik malah terang-terangan ngomong keras kayak gini soal hasil laga hari ini. Wah, 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 benarkah demikian? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Kemenangan dramatis yang diraih Jakarta Pertamina Enduro atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam lanjutan Final Four Proliga 2026 tak hanya mengguncang persaingan klasemen, tetapi juga menarik perhatian dari luar negeri, khususnya Korea Selatan. Sorotan tajam datang dari pelatih ternama negeri ginseng, Ko Hye-jin, sosok yang pernah menangani Megawati Hangestri Pertiwi saat membela Red Sparks. Dalam pernyataan imajinatif yang beredar luas, Ko Hye-jin mengaku mengikuti perkembangan Megawati di Proliga dan dibuat terkesan dengan kontribusi besar yang kembali ditunjukkan sang opposite. Menurutnya, performa Megawati dalam laga krusial melawan Gresik Petrokimia menjadi bukti nyata bahwa kualitasnya sebagai pemain kelas dunia tidak pernah pudar. Saya menonton pertandingan itu dengan sangat antusias. Megawati menunjukkan lagi kenapa dia menjadi pemain penting di setiap tim yang ia bela. Kontribusinya bukan hanya dari poin, tapi juga dari energi dan mentalitas yang dia bawa ke dalam permainan, ujar Ko Hye-jin. Ia menilai bahwa dalam pertandingan yang penuh tekanan seperti Final Four, tidak semua pemain mampu tampil konsisten. Namun, Megawati menurutnya justru mampu menjawab tantangan tersebut dengan performa yang matang. Di pertandingan besar seperti itu, tekanan pasti sangat tinggi. Tapi Megawati terlihat sangat tenang dan percaya diri. Dia tahu kapan harus mengambil tanggung jawab, dan itu yang membuatnya berbeda. Lanjutnya, Ko Hye-jin juga menyoroti bagaimana peran Megawati mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Ia melihat bahwa kehadiran pemain asal Jember itu memberi dampak signifikan terhadap permainan Jakarta Pertamina Enduro. Dia bukan hanya mencetak poin, tapi juga membuat rekan-rekannya bermain lebih baik. Itu kualitas seorang leader. Tim seperti Jakarta Pertamina Enduro sangat beruntung memiliki pemain seperti dia, tegasnya. Lebih jauh, pelatih yang dikenal detail dalam membangun sistem permainan ini juga menyinggung chemistry yang mulai terbentuk antara Megawati dan rekan-rekan setimnya, termasuk pemain asing yang memperkuat JPE. Menurutnya, kombinasi tersebut membuat lini serang JPE menjadi lebih variatif dan sulit dibaca oleh lawan. Saya melihat variasi serangan mereka sangat berkembang. Megawati tetap menjadi pusat, tapi dia juga mampu membuka ruang untuk pemain lain. Itu yang membuat tim menjadi lebih berbahaya, ungkap Ko Hye-jin. Tak hanya berbicara soal performa saat ini, Ko Hye-jin juga secara terbuka menyampaikan harapannya terkait masa depan Megawati. Ia mengaku masih sangat berharap sang pemain bersedia kembali berkarir di Liga Voli Korea. Bahkan, ia secara khusus menyebut keinginannya untuk kembali bekerja sama dengan Megawati di Red Sparks. Sejujurnya, saya masih berharap Megawati bisa kembali ke Korea. Dia sudah mengenal liga kami, dan kami juga tahu kualitasnya. Akan sangat menyenangkan jika bisa bekerja sama lagi dengannya, katanya. Menurut Ko Hye-jin, Megawati adalah tipe pemain yang sangat cocok dengan karakter permainan V-League. Selain memiliki kekuatan serangan, ia juga dinilai memiliki etos kerja dan semangat kompetitif yang tinggi. Dia punya semua yang dibutuhkan untuk sukses di Korea: power, teknik, dan mental. Tapi yang paling penting, dia punya keinginan untuk terus berkembang. Itu yang membuat saya sangat menghargainya sebagai pemain, tambahnya. Dia juga menegaskan bahwa pintu untuk Megawati selalu terbuka lebar jika sang pemain memutuskan untuk kembali.
Kalau dia memutuskan kembali, saya yakin banyak tim yang akan menginginkannya. Dan tentu saja, Red Sparks akan menjadi salah satunya yang sangat tertarik, ucapnya. Meskipun demikian, ia tetap menghormati apapun keputusan yang akan diambil Megawati ke depan, terutama mengingat kondisi fisik sang pemain yang sempat menjadi perhatian. Saya tahu dia sedang berjuang dengan kondisi fisiknya. Yang terpenting sekarang adalah dia bisa pulih sepenuhnya. Setelah itu, baru memikirkan langkah berikutnya, jelasnya. Di akhir pernyataannya, Ko Hye-jin kembali menegaskan kekagumannya terhadap Megawati, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi yang profesional. Megawati adalah pemain yang selalu memberikan segalanya di lapangan. Dia punya dedikasi tinggi dan selalu ingin menang. Itu yang membuatnya istimewa, tutupnya. Dengan pujian setinggi ini dari pelatih sekaliber Ko Hye-jin, semakin jelas bahwa Megawati Hangestri Pertiwi bukan hanya menjadi bintang di Indonesia, tetapi juga memiliki tempat istimewa di hati para pelaku voli internasional. Kini, publik pun semakin penasaran. Apakah Megawati akan kembali ke Korea dan melanjutkan kisah suksesnya bersama Red Sparks? Atau justru memilih fokus membawa Jakarta Pertamina Enduro meraih gelar di Proliga? Menurut kamu, apakah Megawati sebaiknya kembali ke Korea atau tetap jadi ikon dominan di Indonesia? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sementara itu, di sisi lain, kekalahan yang dialami Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dari Jakarta Pertamina Enduro dalam laga panas Final Four Proliga 2026 menyisakan emosi yang belum mereda di kubu Gresik. Pelatih kepala mereka, Alessandro Lodi, secara terbuka meluapkan kekecewaannya. Dalam pernyataan imajinatif yang penuh tekanan, Lodi mengaku tidak bisa menerima begitu saja hasil yang menurutnya jauh dari ekspektasi timnya. Kami datang ke pertandingan ini sebagai tim yang memimpin klasemen dengan kepercayaan diri tinggi. Jadi tentu saja saya tidak bisa menerima hasil seperti ini dengan mudah, ujar Lodi dengan nada tegas. Menurutnya, kekalahan tersebut bukan semata karena lawan bermain lebih baik, tetapi juga karena timnya gagal mempertahankan konsistensi yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka. Kami kehilangan ritme di momen-momen penting, itu yang membuat pertandingan berbalik. Dalam level seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat besar, dan itu yang terjadi pada kami hari ini, lanjutnya. Lodi bahkan menyoroti aspek mental anak asuhnya yang dinilai tidak cukup kuat menghadapi tekanan dari lawan, terutama ketika pertandingan mulai memasuki fase krusial. Ada momen di mana kami seharusnya bisa mengontrol permainan, tapi justru kehilangan fokus. Itu tidak boleh terjadi jika kami ingin menjadi juara, tegasnya lagi. Meski demikian, di balik kekecewaannya, Lodi tetap menunjukkan sikap sportif dengan mengakui kehebatan lawan, khususnya duet mematikan yang kini menjadi sorotan utama di kubu JPE. Ia secara khusus menyinggung performa luar biasa dari Megawati Hangestri Pertiwi dan tandem barunya, Irina Voronkova. Kita harus jujur, mereka punya dua pemain yang membuat perbedaan besar. Megawati dan Irina tampil sangat efektif. Kombinasi mereka benar-benar menyulitkan kami, ungkap Lodi. Menurutnya, duet Megawati Voronkova menghadirkan dimensi baru dalam permainan Jakarta Pertamina Enduro yang sulit diantisipasi. Megawati sudah kita kenal sebagai pemain dengan power besar, tapi dengan kehadiran Irina, serangan mereka menjadi jauh lebih variatif. Kami tidak bisa hanya fokus pada satu pemain, jelasnya. Lodi juga mengakui bahwa strategi bertahan timnya tidak berjalan sesuai rencana dalam menghadapi kombinasi serangan tersebut. Kami mencoba beberapa pendekatan untuk menghentikan mereka, tapi tidak berjalan efektif. Saat kami fokus ke Megawati, Irina mengambil alih. Saat kami mengalihkan perhatian, Megawati kembali menghukum kami. Itu sangat sulit dihadapi, tambahnya. Meski merasa timnya tampil di bawah standar, Lodi tetap menegaskan bahwa kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Gresik Petrokimia. Ia berjanji akan segera melakukan perbaikan, terutama dalam hal konsistensi permainan dan kesiapan mental menghadapi tekanan di laga besar. Kami harus belajar dari ini, tidak ada alasan. Jika ingin tetap bersaing di puncak, kami harus kembali lebih kuat di pertandingan berikutnya, katanya. Namun tunggu dulu.
Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Media Korea bocorkan tim yang dipilih Megawati Hangestri jika resmi main di Liga Voli Korea 2026-2027. Media Korea Selatan kembali menyoroti masa depan Megawati Hangestri Pertiwi, khususnya terkait peluang comeback ke Liga Voli Korea musim 2026-2027. Menariknya, dalam laporan terbaru disebutkan bahwa Megawati bahkan sudah mulai memiliki gambaran tim mana yang ingin ia bela jika benar-benar kembali berkarier di negeri ginseng. Nama Megawati memang kembali hangat diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tak lepas dari kabar bahwa pemain yang akrab dijuluki Megatron itu kini mulai melunak dan membuka kemungkinan untuk kembali tampil di V-League musim depan. Perubahan sikap tersebut disebut-sebut terjadi setelah pertemuan penting yang berlangsung akhir pekan lalu. Dalam momen itu, Megawati bertemu dengan Yoon Hae-son, mantan rekan setimnya di Red Sparks, serta agennya Chris Kim. Pertemuan tersebut berlangsung saat keduanya datang ke Indonesia pada Sabtu 4 April 2026 hingga Minggu 5 April 2026. Selain untuk bertemu langsung, kunjungan itu juga bertujuan menyaksikan aksi Megawati ketika memperkuat Jakarta Pertamina Enduro melawan Popsivo Polwan dalam lanjutan Final Four Proliga 2026 di Surabaya. Tak hanya itu, kehadiran Yoon Hae-son juga menjadi sorotan karena ia turut menghadiri acara jumpa fans bersama para penggemarnya di Indonesia. Momen tersebut semakin mempererat hubungan emosional antara keduanya, yang sebelumnya dikenal memiliki chemistry kuat saat bermain bersama. Padahal sebelumnya Megawati sempat mengambil keputusan untuk menunda rencana comeback ke Korea Selatan. Ia memilih fokus pada pemulihan cedera lutut yang dialaminya setelah menyelesaikan tugas bersama Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Mengacu pada laporan dari Yonhap News Agency, cedera yang dialami Megawati diketahui berasal dari tonjolan tulang di kedua lutut yang menyebabkan gangguan pada otot di sekitarnya. Kondisi ini tentu bukan masalah ringan bagi seorang atlet profesional yang mengandalkan kekuatan fisik secara maksimal. Selama ini, Megawati bahkan tetap bermain dengan bantuan suntikan pereda nyeri yang direkomendasikan oleh pelatihnya asal Turki. Metode tersebut memang cukup membantu meredakan rasa sakit, namun tetap menyisakan risiko jika tidak ditangani secara menyeluruh. Namun, pertemuan dengan Yoon Hae-son dan agennya tampaknya menjadi titik balik penting. Dari situ muncul perubahan sikap yang cukup signifikan dari Megawati terkait masa depannya di V-League. Menurut agen Mega, pada tanggal 7 April, setelah 2 kali pertemuan langsung di Indonesia, Megawati Hangestri mengubah sikapnya menjadi akan mempertimbangkan secara positif untuk kembali bermain di Liga Voli Korea. Tulis Yonhap. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa peluang comeback kini kembali terbuka. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan ini adalah pemahaman Megawati terhadap prosedur medis yang akan dijalaninya. Ia disebut mengetahui bahwa operasi artroskopi untuk mengatasi masalah lututnya tergolong lebih sederhana dibandingkan operasi besar seperti cedera ligamen atau patah tulang. Hal ini membuat peluang pemulihan sebelum dimulainya musim baru V-League pada Oktober mendatang masih cukup terbuka. Tak hanya itu, laporan yang sama juga mengungkapkan bahwa Megawati sudah mulai memikirkan tim mana yang ingin ia bela jika kembali ke Korea. Menariknya, ia dikabarkan lebih condong memilih tim yang memberinya kesempatan untuk kembali bermain bersama Yoon Hae-son. Kebetulan, Kapten Red Sparks tersebut saat ini berstatus sebagai pemain free agent, yang berarti terbuka peluang untuk menentukan klub baru. Situasi ini tentu membuka berbagai kemungkinan menarik, termasuk potensi reuni keduanya di satu tim. Sebagai catatan, Megawati sebelumnya pernah membela Red Sparks dan mencatatkan prestasi gemilang. Pada musim 2023-2024, ia berhasil membawa timnya menembus babak playoff.
sebuah pencapaian yang cukup membanggakan. Tak berhenti di situ, pada musim berikutnya 2024-2025, performanya bahkan semakin meningkat hingga mengantarkan Red Sparks menjadi runner-up. Perjalanan tersebut semakin menegaskan kualitas Megawati sebagai salah satu pemain asing terbaik di kompetisi tersebut. Dari sisi individu, konsistensinya juga patut diacungi jempol. Selama 2 musim beruntun, ia mampu menembus jajaran 10 besar top skor Liga Voli Korea. Sebuah bukti nyata dari ketajamannya sebagai mesin poin. Namun, di tengah performa gemilang tersebut, Megawati akhirnya memilih untuk hengkang dari Red Sparks dan kembali ke Indonesia pada akhir musim 2024-2025. Keputusan itu sempat menutup peluangnya untuk melanjutkan karier di Korea. Kini, dengan berbagai dinamika yang terjadi, peluang tersebut kembali terbuka lebar. Pertanyaannya, apakah Megawati benar-benar akan kembali dan melanjutkan kisah suksesnya di V-League? Atau justru ia akan mengambil jalan berbeda demi menjaga kondisi fisik dan masa depan kariernya? Menurut kamu, apakah keputusan Megawati untuk mempertimbangkan comeback ke Liga Voli Korea adalah langkah yang tepat? Atau sebaiknya ia fokus pada pemulihan dan karier di Indonesia terlebih dahulu? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Isu mengenai kemungkinan kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi ke Liga Voli Korea kembali mencuat dan langsung menyedot perhatian publik. Setelah 2 musim tampil impresif di negeri ginseng, banyak penggemar mulai bertanya-tanya, apakah sang oposit andalan timnas Indonesia itu benar-benar akan kembali meramaikan kompetisi Korea Selatan pada musim depan? Rumor ini berkembang seiring meningkatnya sorotan terhadap perjalanan karir Megawati yang sebelumnya sukses besar di level internasional. Namun, di balik kabar tersebut, muncul pula fakta menarik yang menambah kompleksitas situasi. Disebutkan bahwa Megawati memiliki sejumlah pertimbangan penting sebelum mengambil keputusan besar terkait masa depannya. Mulai dari kondisi fisik hingga aspek teknis dalam tim, semuanya menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Keputusan untuk kembali ke Korea bukan sekadar soal peluang, tetapi juga kesiapan secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan maupun performa. Jika menilik ke belakang, perjalanan Megawati di Liga Voli Korea memang layak mendapat apresiasi tinggi. Bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, ia berhasil mengangkat performa tim secara signifikan. Bahkan, tim tersebut mampu kembali menembus babak playoff dan nyaris meraih gelar juara, sebuah pencapaian yang mengukuhkan namanya sebagai salah satu pemain asing paling berpengaruh. Namun sepulang dari Korea pada April lalu, Megawati tidak hanya membawa kenangan manis, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit berupa cedera lutut yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini menjadi faktor utama yang sempat membuatnya ragu untuk kembali tampil di kompetisi dengan intensitas tinggi seperti V-League. Mengacu pada laporan dari Yonhap News Agency, kondisi fisik Megawati memang menjadi perhatian serius dalam merancang langkah selanjutnya. Karena Mega diperkirakan akan kesulitan kembali ke panggung Korea pada musim 2026-2027 mendatang, agennya menemaninya dalam kunjungan ini untuk membahas rencana masa depannya untuk musim mendatang. Tulis Yonhap. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan Megawati tidak akan diambil secara sembarangan. Ada proses pertimbangan matang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tim manajemen dan agen yang mendampinginya. Selain persoalan fisik, Megawati juga dikabarkan memiliki kekhawatiran lain. Ia disebut belum sepenuhnya yakin bisa kembali menampilkan performa terbaiknya seperti pada musim-musim sebelumnya, terutama dalam hal kekuatan serangan yang selama ini menjadi senjata utamanya di lapangan. Hal ini tentu menjadi dilema besar. Di satu sisi, ia memiliki peluang untuk kembali ke kompetisi bergengsi dan melanjutkan karir gemilangnya. Namun di sisi lain, ada resiko jika kondisi fisiknya belum benar-benar siap.
Meski begitu, peluang untuk kembali ke Korea ternyata belum sepenuhnya tertutup. Bahkan kabarnya Megawati mulai membuka kembali opsi tersebut, meskipun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satu faktor penentu yang sangat penting adalah hasil pemeriksaan medis yang akan dijalaninya setelah Proliga 2026 berakhir. Dari hasil itulah nantinya akan diketahui sejauh mana kondisi lututnya telah pulih dan apakah ia siap untuk kembali bersaing di level tinggi. Dengan berbagai dinamika yang ada, perjalanan Megawati menuju keputusan besar ini menjadi semakin menarik untuk diikuti. Ini bukan hanya soal kembali atau tidak, tetapi juga tentang bagaimana seorang atlet menjaga keseimbangan antara ambisi dan kondisi fisik. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari Megawati Hangestri Pertiwi. Apakah ia akan kembali menggebrak Liga Voli Korea dan melanjutkan kisah suksesnya? Atau justru memilih jalur berbeda demi menjaga performa jangka panjang? Menurut kamu, apakah Megawati sebaiknya kembali ke Liga Voli Korea musim depan? Atau lebih baik fokus memulihkan kondisi dan mempertimbangkan opsi lain dalam karirnya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.